Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan kenikmatan. Salah satunya nikmat iman. Kemudian tidak lupa pula berselawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berjumpa lagi kita para sobat channel Pejuang Hijrah. Hari ini kita akan membahas sebuah video yang menurut saya menarik untuk dibahas. Nanti akan saya tampilkan beberapa pendapat ustadz-ustadz tentang video tersebut. Video tersebut inilah cuplikannya. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Ibar, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Ibar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya Itu memang bisa kita simak tadi ya, cuplikan video yang mengatakan bahwasanya satu Habib walaupun bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Pikiran dari mana itu? Dasar apa yang bisa dia mengatakan bisa seperti itu pikirannya ya? Itu makan tai namanya. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran ya sudah sangat terang dan jelas ya tentang barometer ukuran kemuliaan ya seseorang di hadapan Allah. Ukurannya adalah ketakwaan, bukan keturunan. Ciri ketakwaan seseorang diantaranya memiliki akhlak yang mulia, menguasai ilmu agama dengan baik atau alim, memiliki sikap lemah lembut, baik hati, tidak suka memprovokasi, menyebarkan berita hoak, memfitnah, dan sifat buruk yang lain ya. Sifat buruk ini termasuk menjual air minum doa ini yang harganya sampai puluhan juta ya. Kemudian santrinya cium kaki Habib, itu termasuk sifat buruk juga kan. Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan ayat di atas, tidak perlu ada perdebatan atau klaim tentang siapa yang mulia. Seseorang muslim ya baik justru malu apabila seorang Habib dirinya merasa paling baik ya, paling hebat, sebab predikat kemuliaan itu ditentukan oleh Allah yang Maha mengetahui. Tadi Allah bilang yaitu orang yang paling bertakwa, itulah orang yang paling mulia ya. Tidak ada dalam Al-Quran itu nasab. Ini jelas-jelas Ba'alawi kan, nasab aja nggak jelas, palsu nih. Yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai ciri yang mulia adalah orang yang alim. Orang yang alim, mereka yang memiliki pengetahuan ilmu agama secara baik. Maka siapa saja dari golongan ilmu agama secara baik, maka siapa saja dari golongan manapun ya, apabila menguasai ilmu agama dengan sendirinya, masuklah dia kategori sebagai orang yang mulia. Karena untuk mengamalkan ajaran agama Islam secara baik dan tepat wajib mengetahui ilmunya ya. Di dalam Quran dikatakan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. At-Tantawi dan dalam tafsirnya Al-Wasid menjelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang berilman dan berilmu
tingginya derajat itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya derajat kemuliaan seseorang di hadapan Allah ditentukan oleh dua hal. Pertama, beriman sekaligus berilmu. Mukmin plus alim. Dengan demikian kemuliaan tidak diukur dari nasab, ya. Ini jelas-jelas dari Al-Qur'an, ya, kemudian dari Al-Tatawi dari tafsir Al-Wasid menyatakan bahwasanya yang mulia di sisi Allah itu adalah orang bertakwa, ya, kemudian berilmu. Kemudian Nabi SAW bersabda, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah niscaya ia akan diberikan pemahaman dalam agama dan diilhami petunjuknya. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Naim. Sekali lagi, ya, masalah kemuliaan seseorang diukur dari kadar keimanan. Seberapa luas ilmu agamanya. Iman dan ilmu menjadi kunci kemuliaan. Sebab tanpa ilmu seseorang akan mudah terpeleset dari jalur agama yang semestinya. Dia adalah sebagai contoh kelompok radikal yang memahami agama. Tanpa ilmu agama yang memadai, mereka melakukan perilaku yang melanggar ajaran agama. Kalau hal ini dipahami dengan baik, tidak akan terjadi klaim merasa paling mulia dan paling utama. Malu rasanya diri ini mengaku orang paling mulia, apalagi merasa paling benar. Kiai Habib Ustadz tidak ada bedanya dengan orang-orang pada umumnya. Dalam hal kemuliaan di sisi Allah, penghormatan di dunia yang diberikan oleh lain tidak menjamin kemuliaan seseorang di hadapan Allah kelak. Kalau begitu, untuk apa meributkan masalah nasab? Nasab yang palsu dan tidak berani tes DNA. Ini saya ulang terus, ya. Jadi masalah ini juga ada beberapa pendapat. Salah satunya dari Buya Yahya. Silakan simak videonya. Di samping konyol ini pertanyaan yang aneh. Ya enggak, pertanyaannya salah. Maksudnya ungkapan salah. Contoh, belajar kepada apa? Sayyid yang udah segar. Belajar kan cari ilmu, gini loh. Mintalah uang kepada orang yang enggak punya duit. Anda paham enggak kalau mana? Enggak punya duit ngapain minta uang? Ya nggak ada pertanyaan, ungkapan itu nggak mungkin ada. Gimana ada ungkapan dari belajar Sayyid yang bodoh? Dia mulia dengan sayyidannya. Kalau bodoh, ya jangan belajar yang nggak punya ilmu. Aneh sekali Anda belajar sama orang yang nggak punya ilmu. Ya aneh, enggak. Pertanyaannya belajar, bukan perbandingan. Makanya ini membanding-bandingkan ini nggak sah. Wong dia tidak punya ilmu, bagaimana Anda belajar? Beliau aja tidak punya ilmu. Muliakan karena dia seorang Sayyid punya nasab. Ya. Akan belajar, ya enggak dong, enggak punya ilmu. Aneh sekali, makanya perbandingan begini konyol. Saya yang cerdas dong. Walaupun ahlul bait Nabi, kalau enggak belajar ke ulama, ya bodoh jadinya. Ya, walaupun keturunan Nabi, kalau enggak belajar kepada ulama, bodoh. Ada sekarang yang bilang, belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain, supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat, gimana? Emang enggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Kemudian Habib yang Wahabi ada. Habib menjadi Wahabi, bahkan menjadi Ustadz Wahabi. Suka mensyirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan, ada. Apa kita mau ngikutin yang begitu? Asal kata Habib gitu. Oh ya, jadi ini menggebu-gebu satu Habib yang bodoh itu lebih afdal dibanding 70 kiai yang pintar. Ini kan ngenyek Nabi SAW. Nabi SAW dan Allah SWT bahkan, inna akramakum indallahi atqakum. Itu Nabi, itu Al-Quran. Kemudian Nabi banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa tidak ada beda antara orang Arab dan orang Ajam. Tidak ada beda antara umat Islam ini kecuali takwanya. Dan Nabi SAW tidak pernah mengunggul-unggulkan nasabnya. Nabi malah titip itrohnya, titip keluarganya pada umat ini. Bukan dengan cara ini. Cara begini saya yakin Rasulullah kalau tahu itu marah itu. Itulah tadi beberapa
ustadz-ustadz yang telah memberikan pendapatnya, dia tidak sependapat tentang pernyataan bahwasanya satu Habib itu lebih baik daripada 70 kiai, sedangkan walaupun Habib ini bodoh, ya. Beberapa ustadz tadi tidak sependapat dengan pernyataan seperti ini, dan ini pernyataan bodoh, ya, pernyataan yang tidak perlu ditanggapi sebenarnya, tapi karena sudah menjadi viral maka mereka tanggapi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan video, ya, dari si Bahar bin Smith, seorang Habib, ya, Habib palsu, dan muridnya. Kita simak videonya. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwar, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh, kata Iwar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut akan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka? Ini ustadz ini dulu akan dilempar ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Ya, permisa YouTube Pejuang Hijrah, demikian tadi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil bahwasanya pernyataan satu Habib lebih baik daripada 70 kiai itu adalah pernyataan sampah. Jadi pernyataan yang sangat bodoh dan sangat, bukan dikatakan orang berilmu, tapi bisa dibilang orang yang jahil, yang tidak tahu apa-apa, ya. Demikian saja, semoga bermanfaat untuk pemirsa Pejuang Hijrah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.